Baik, Balok. Kita berdua mengantarkan trainer yang begitu luar biasa, trainer yang pagi hari ini mengkhususkan waktunya untuk bersama dengan mahasiswa baru angkatan 48. Angkatan 48. Yang notabene, trainer kita adalah trainer nasional. Sehingga sebelum trainer kita hadir, saya meminta tempat boleh beda, tetapi semangat harus sama. Fakultas boleh beda, tetapi semangat harus sama. Oke, kita cek. Yang sebelah utara dulu. Sebelah utara dulu. Yang dari sini sampai sana. Saya ingin bertanya semangat Anda semua. We are. We are. We are. Brawijaya. Salam satu jiwa, para pemimpin bangsa. Brawijaya. Salam satu jiwa, para pemimpin bangsa. Baik, yang sebelah selatan. Semuanya yang masih tertidur bawah. Semuanya bangun. Oke. Semuanya berdiri. Oke, sebelah selatan berdiri. Oke. Selamat Mas Ali. Apa-apa dari saya? Wia. Wia. Terakhir. Wia. Brawijaya. Salam satu jiwa, para pemimpin bangsa. Brawijaya. Luar biasa. Dan yang di bawah, silakan Balok. Silakan yang di bawah berdiri semuanya. Silakan ikuti apa yang saya. Wia. Wia. Brawijaya. Wia. Brawijaya. Brawijaya. Salam satu dua. Para pemimpin bangsa. Brawijaya. Para pemimpin bangsa. Masuk dengan baik semuanya. Baik, silakan duduk. Satu, dua, tiga. Semuanya. Brawijaya. 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 Anaknya Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Angkat tangan kanan semuanya, lambai-lambaikan. Beritahu sampai kanannya, semangat. Beritahu sampai kanannya, semangat. Ulang, angkat tangan kanan semuanya. Beritahu sampai kanannya, semangat. Level 7, level 8, level 9. Sekarang full energi level 10 gini. Wow! Oke, luar biasa. Dalam hitungan 3 ada duduk dengan cepat. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bahagia sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda semua? Bagaimana kabar Anda semuanya? Apakah Anda bahagia sekarang? Ada yang belum dapat kos-kosan? Adik-adik yang belum dapat kos-kosan nanti nginep di masjid ya. Alhamdulillah. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Angkatan 96. Jadi zaman dulu itu adik-adik ya, kalau kita masuk Brawijaya itu langsung di fakultas. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita sebetulnya satu keluarga yang namanya adalah Universitas Brawijaya. Sehingga Anda adalah angkatan bersejarah dalam Universitas Brawijaya ini, karena Anda tahu bahwa Anda adalah angkatan 48. Adik-adik semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Anda adalah orang-orang hebat. Banyak anak SMA, tetangga Anda, sepupu Anda yang pengen masuk Universitas Brawijaya, ternyata tidak diterima. Betul apa enggak? Jadi Anda berada di Universitas Brawijaya ini bukan karena Anda pinter, karena banyak orang pinter nggak diterima di sini, betul? Bukan karena
cakep karena banyak orang cakep tidak diterima di sini. Bukan karena Anda kaya, karena banyak orang kaya tidak diterima di sini. Terus kenapa Anda diterima di sini? Karena Tuhan mengizinkan Anda diterima di sini. Ada seorang, adik-adik, saya mau cerita nih ya. Ada seorang yang dikasih cacat sama Tuhan. Dia tuh ngomongnya gagah, ya. Kebetulan dia kerja di sebuah perusahaan ensiklopedia, sudah mau ambruk, sudah mau PHK karyawannya. Karena pengen menggenjot penjualan, akhirnya dia kumpulkan ada 100 orang marketer yang diminta untuk menjual ensiklopedia tebel-tebel itu. Teman-teman marketer semuanya, Anda mau bangkrut? Tidak, kan begitu. Kalau begitu, bantu kami untuk menjual ensiklopedia yang sudah kita produksi ini dalam waktu 1 bulan. Siapa yang bisa menjual 30 ensiklopedia, maka dia akan menjadi employee of the month. Tahu employee? Apa? Keuangan. Anda yang salah, masa yang budel ini ya. Employee itu apa? Karyawan. Wah, yang semua berlomba-lomba. Karena employee of the month itu akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Tiba-tiba setelah 1 bulan selesai, ternyata yang menang itu namanya Pak Arif. Arif Alamsyah. Gitu kan? Tapi gagah. Teman-teman semuanya, tibalah saatnya kita umumkan siapa employee of the month. Arif Alamsyah. Kan begitu ya? Tiba-tiba dia ngomong, saya Pak, masa saya Pak. Temennya langsung kusak-kusuk, gimana dia bisa menang gitu kan? Ngobrol aja susah gitu. Iya, Pak Arif yang menang. Ayo Bapak ke depan, kita sedang menunggu. Kenapa Bapak bisa menang? Saya. Iya Pak, silahkan beritahukan kepada teman-teman, kenapa Bapak bisa menang. Ini Pak tempatnya. Bapak silahkan ceritakan kenapa Bapak bisa sukses, biar kita bisa menduplikasi kesuksesan Bapak. Wah ya. Bikin muruk aja. Maaf Pak, saya cuma bilang 5 kata. Jadi ternyata deh, dia bisa menjual 30 ensiklopedia itu karena dia bisa cuma memiliki 5 kata. Iya Pak, itu yang kita tunggu. Itu rumus kesuksesan Bapak. Saya cuma bilang beli buku atau saya baca. Kalau ada orang yang mau ngasih Anda uang 100.000, Anda mau nggak? Benar. Kalau ada orang yang menyuruh Anda dalam hitungan 5, siapa yang paling cepat maju ke depan akan dapat uang 100.000, Anda mau nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, tiba-tiba mau duitan kabeh itu. Adik-adik, siapa yang nomor 1 maju ke depan? Oh, mohon maaf yang terlambat ada di dalam. Kembali dulu, tos dulu ya. Brawijaya, yes, Brawijaya. Silakan duduk. Oke ya. Siapa namanya? Deka. Siapa? Deka. Dari mana Deka? Probolinggo. Masuk fakultas apa? Ekonomi. Oke ya. Saya tanya sama Deka, sama Anda semua, kalau ada orang yang mau ngasih Anda 100.000, mau apa enggak? Tiba-tiba kedua itu, saya yang mahasiswa ya. Kalau uang 100.000 itu saya lipat begini,
kemudian saya buang ke bawah. Oh, mau apa enggak? Berapa sih harga kos sekarang? Kok Anda sangat mata duitan begini? Kamu mau deh, Kak? Mau? Pasti mau. Aduh. Anda mau sama uang ini karena uang ini bernilai. Paham? Ngerti? Jadi kalau kamu pengen diterima oleh siapapun di Indonesia dan di dunia ini, kamu pengen dicari orang, walaupun kamu difitnah, diinjek-injek, dibentak-bentak waktu ospek, tapi kalau kamu punya nilai, kamu pasti akan dicari orang dimanapun kamu berada. Paham? Kenapa kalau uang upin-ipin dia nggak mau, kalau uang asli dia mau? Karena ternyata orang itu dinilai dari kejujuran dan integritasnya. Asal Anda punya kejujuran dan integritas, Anda diinjak-injak, disikut, difitnah, dijelek-jelekin, dikira anak deso. Asal kamu punya kejujuran, kamu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juwe cium tangan. Iya, oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Deka level 10. Tepuk tangan level 10. Jangan ada yang minder ketika Anda memakai jas biru, karena sebentar lagi jas itu betul-betul akan menjadi raja, insya Allah. Tepuk tangan untuk dari saya semuanya. Paham? Tunjukkan sama teman-temanmu di Gajah Mada, di Airlangga, di Universitas Indonesia, bahwa kita bukan anak kelas 2, bahwa kita adalah orang kelas 1 deh. Itu kata kuncinya. Kalau Anda punya masalah besar, jangan hanya mengatakan, ya Allah saya punya masalah besar, tapi katakan, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Ya, teman-teman semuanya, Arema Indonesia, kebanggaan orang Malang ini justru menjadi juara Indonesia Super League saat dia ditinggalkan oleh Bentul, saat dia dipandang sebelah mata oleh tim-tim besar, tapi kita justru menjadi juara Indonesia. Oke? Kenapa? Karena sejak tahun 87 kita tidak pernah jadi tim yang minder. Kita tidak pernah mau putus asa, karena kita yakin Tuhan akan mengangkat derajat kita saat kita berjuang habis-habisan. Oke, semuanya berdiri, stand up please. Tangan di atas semuanya. Welcome to Aremania.
banyak. Saya pernah punya seorang kawan di UI ya. Dia namanya Sulaiman, anak tukang delman dari Tasikmalaya. Siapa yang namanya Sulaiman? Saya mohon maaf ya. Sule ya, Sule, mana Sule? Kebetulan istri saya itu lulusan sana, jadi bareng satu kelas sama si Sulaiman. Anaknya tukang delman, ayahnya tuh ngelarang, Sule, kamu pokoknya bantu bapak saya ini, tidak boleh kuliah. Lulus SMA sudah cukup. Ternyata si Sulaiman itu gak izin bapaknya dia daftar. Mohon maaf, karena Pak Rektor sudah lagi datang, saya harus segera mengakhiri sesi ini. Tidak apa-apa ya, nanti kita ketemu di lain kesempatan. Saya lanjutkan aja ceritanya dulu, boleh? Adik-adik yang saya cintai, akhirnya Sulaiman tidak bilang sama ayahnya dia daftar UMPTN, dan ternyata keterima FKG UI. Akhirnya dia bilang ke bapaknya malah besar, terserah kamu. Kalau kamu memang mau sekolah, bapak nggak bisa biayai. Sulaiman itu bilang, Pak, saya nggak mau ngelawan bapak, Pak. Tapi bagaimana keluarga kita bisa berubah, Pak? Kalau saya begini-begini terus, biarkan saya menuntut ilmu, Pak. Uang akan saya biayai sendiri. Akhirnya Sulaiman berangkat ke Jakarta, ke Salemba itu. Dia mau masuk ke kampus UI itu nggak jadi, terus ragu-ragu. Sampai beri stasiun Cikini itu 3 kali. Akhirnya ya, tanpa menunda-nunda dia bilang, ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Nothing is impossible for you. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bismillah. Bus. Kemudian dia langsung cari panitia ospeknya. Kemudian panitia ospeknya baik, sama seperti di Brawijaya ini. Tidak ada panitia ospek yang membentak-bentak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada panitia ospek yang bilang tunduk. Tidak ada. Tidak ada panitia ospek yang militeristik. Tidak ada. Panitia ospeknya itu penuh cinta dia. Akhirnya dibantulah si Sulaiman ini untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. Lo pulang Sulaiman, surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Akhirnya Sulaiman pulang, dia urus surat keterangan tidak mampu, diantar ke rektorat UI di Depok. Dan hari itu juga keluar beasiswa nama Sulaiman, atas nama Sulaiman, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dibebaskan dari seluruh SMP. Akhirnya Sulaiman bingung, Kak, yang manggilnya kan kakak ya. Kak, aku tinggal di mana? Hah? Tinggal di mana? Saya nggak punya uang sama sekali. Kos di Jakarta paling murah berapa? 150.000. Aduh Kak, gini aja deh Sulaiman. Kamu mau nggak tinggal di Masjid Arif Rahman Hatip UI? Tapi di situ kamu tidur di bawah. Dan kalau kamu sebelum kuliah kamu harus mau ngepel dulu, kamu harus siap-siap kadang kamu adzan. Siap Kak, saya jadi mabuk masjid nggak apa-apa. Dan sejak hari itu Sulaiman anak tukang delman yang akan kuliah di SKG UI ini jadi seorang mabuk masjid di Arif Rahman Hakim. Tiap hari dia ngepel dulu, baru berangkat kuliah, ngepel baru berangkat kuliah. Singkat cerita, kebetulan istri saya satu kelompok ketika praktikum kimia. Tiba-tiba Sulaiman tuh gemeter di tangannya. Oke, selamat datang kepada para pimpinan universitas. Singkat cerita, Sulaiman menjatuhkan tabung reaksinya karena lemes, karena tidak bisa melanjutkan praktikum lagi. Dan ketika ditanya oleh kawan-kawannya, dia mengatakan saya tidak apa-apa. Dan ketika ditanya oleh sahabatnya, dia baru bilang bahwa aku tidak sakit, tapi aku belum makan nasi 3 hari. Sekarang dia menjadi spesialis bedah mulut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Oke, are you ready? Dalam hitungan 3, berdiri, kita komitmen bending. 1, 2, 3. Tolong fullkan seluruh energi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Anda. Di ruang inilah 4 tahun ke depan Anda akan jadi sudah menjadi seorang sarjana. Semuanya bergandengan tangan. Semuanya bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Semua bergandengan tangan. Di lengan seperti ini, seperti ini. Oke, semua bergandengan tangan semuanya.
Brawijaya. Kami mahasiswa Universitas Brawijaya berkomitmen menjaga kebersamaan dan kesatuan. Sebagai keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Oke, tepuk tangan level 10 buat Anda semua. Terima kasih. Terakhir dari saya, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.